Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Andi Maulana dengan NPM 009 ingin menjelaskan tentang proses perumusan strategi operasi, perumusan dan implementasinya untuk memenuhi nilai ujian akhir semester genap mata kuliah strategi operasi kelas B. Proses perumusan strategi. Proses perumusan strategi operasi berkaitan dengan bagaimana menyelaraskan kebutuhan pasar dengan sumber daya operasi dalam jangka panjang. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Tidak seperti manajemen operasi sehari-hari. Merumuskan strategi operasi kemungkinan hanya merupakan kegiatan sekali. Beberapa perusahaan akan memiliki siklus perencanaan reguler, misalnya tahunan, dan pertimbangan strategi operasi dapat menjadi bagian dari ini. Tetapi tingkat perubahan yang dibuat dalam setiap siklus tahunan kemungkinan akan terbatas. Arah keselarasan. Proses perumusan strategi operasi untuk mencapai keselarasan dapat diselesaikan dalam dua arah yang berbeda. Paling umum, perusahaan mulai dengan persyaratan pasar mereka dan kemudian menyelaraskan sumber daya untuk mencocokkannya. Arah penyelarasan ini juga sesuai dengan hierarki strategi top-down tradisional yang telah dibahas pada bab 1, di mana peran operasi adalah untuk mendukung keputusan pasar yang telah ditentukan sebelumnya. Pendekatan alternatifnya adalah agar operasi menganalisis sumber dayanya dan kemudian mencari peluang pasar yang selaras dengannya. Namun, tidak setiap bisnis memahami kemampuan operasinya, dan banyak yang mungkin tidak memiliki kemampuan yang khas. Dan sementara kami terus-menerus menekankan pentingnya memanfaatkan kemampuan operasi ke pasar. Ini mengandaikan bahwa bisnis memiliki beberapa kemampuan operasi yang layak dimanfaatkan. Mekanisme mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu. Mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu merupakan seberapa kemampuan perusahaan untuk menjaga keselarasan antara persyaratan pasar dan sumber daya organisasi yang akan memenuhi kebutuhan maupun permintaan pasar. Dalam hal ini ada 3 siklus organisasi atau perusahaan dalam mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu. Yang pertama adalah siklus lambat. Produk dan layanan di kelas ini mencerminkan posisi sumber daya yang sangat terlindungi dari tekanan persaingan dengan mekanisme yang tahan lama dan bertahan lama. Dengan kata lain, di mana perusahaan ini mempunyai produk dengan kesulitan tinggi untuk diduplikasi, sehingga pesaing tidak mudah membuat produk serupa, apalagi memasarkan dengan harga yang murah. Selain itu, produk dalam siklus ini juga memiliki reputasi merek lama yang tentunya menambah kuat branding dan menciptakan kesulitan untuk pembentukan branding produk pesaing. Contohnya adalah Microsoft Word. Yang kedua, siklus standar. Produk dan layanan di kelas ini mengeksploitasi sumber daya yang kurang terspesialisasi dan oleh karena itu menghadapi tingkat tekanan peniruan sumber daya yang lebih tinggi. Dikarenakan sumber daya yang kurang terspesialisasi untuk menghadapi tingkat tekanan sumber daya yang lebih tinggi sehingga menciptakan proses persaingan yang berlangsung selama beberapa periode waktu. Contohnya adalah perusahaan Toyota, MCD, dan layanan kartu kredit Visa. Yang ketiga adalah siklus cepat. Produk dan layanan di kelas ini menghadapi tingkat tekanan peniruan sumber daya tertinggi. Dengan kata lain, di mana produk atau perusahaan dalam siklus ini memiliki tekanan peniruan sangat tinggi, serta sangat dituntut untuk menguasai rutinitas kompetitif terkait inovasi. Produk dengan persaingan yang sangat tinggi, sehingga apabila suatu produk atau perusahaan tidak sanggup menghadapi persaingan dengan inovasi yang sangat intens, maka perusahaan atau produk tersebut akan segera hilang dari pasar atau tidak diminati lagi. Contohnya adalah beberapa produk ponsel dan iPod. Analisis yang diperlukan untuk formulasi. Alasan praktis untuk menekankan masalah dengan analisis ini adalah untuk membantu memperkuat sifat seimbang dari rekonsiliasi antara sumber daya dan persyaratan. Meskipun analisis pasar umumnya ditandai dengan alat dan teknik yang lebih baik, pada kenyataannya keduanya dicirikan oleh ambiguitas dan ketidakpastian. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan pasar. Menganalisis kebutuhan pasar adalah di luar cakupan buku strategi operasi untuk mengeksplorasi banyak model praktis yang ada untuk membantu para praktisi menilai persyaratan pasar. Karena ada banyak model rasional yang sangat terstruktur untuk menganalisis lingkungan eksternal, tidak berarti bahwa analisis ini sangat mudah. Tidak peduli seberapa rumit dan detail modelnya, terlepas dari berapa banyak waktu dan usaha yang diinvestasikan dalam pengumpulan data. Itu masih merupakan proses yang ambigu dan tidak dapat diandalkan. Yang kedua adalah menganalisis kemampuan sumber daya operasional.
Mungkin sulit untuk menganalisis lingkungan eksternal, terlepas dari ketersediaan luas alat dan teknik praktis yang dirancang untuk membantu dalam proses ini. Tetapi bahkan lebih sulit untuk menganalisis bagian dalam organisasi. Meskipun sulit, namun faktanya, alat manajemen strategi yang diterapkan secara luas oleh banyak perusahaan adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah titik awal yang baik untuk analisis sumber daya operasi. Mekanisme ini secara eksplisit menghubungkan faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, dan eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Dan meskipun analisis SWOT sangat sulit untuk dimasukkan ke dalam proses perencanaan yang efektif, bagian kekuatan dan kelemahan dari SWOT sangat berguna. Yang ketiga adalah kemampuan. Menganalisis kekuatan dan kelemahan adalah titik awal untuk memenuhi sumber daya. Tantangan berikutnya adalah memahami kemampuan yang mungkin mereka wakili. Kemampuan berasal dari aset yang penting secara strategis, yaitu aset yang langka, sulit dipindahkan, sulit ditiru, dan sulit diganti. Tetapi jenis aset ini menurut definisi lebih sulit dikelola daripada aset yang dipahami dengan baik, tersedia secara luas, dan mudah disalin. Analisis dan implementasi praktis yang didasarkan pada konsep yang begitu ambigu, karenanya tidak selalu mudah, namun dimungkinkan untuk menyoroti sejumlah masalah kritis. Selanjutnya adalah ciri-ciri proses perumusan yang selesai. Yang pertama, kelengkapan. Kelengkapan adalah langkah pertama yang penting dalam upaya mencapai keselarasan operasi. Yang kedua, koherensi, yaitu ketika pilihan yang dibuat di setiap area keputusan tidak menarik operasi ke arah yang berbeda. Selanjutnya, korespondensi. Suatu operasi harus mencapai kesesuaian antara pilihan yang dibuat terhadap masing-masing area keputusan dan prioritas relatif yang melekat pada masing-masing tujuan kinerja. Selanjutnya adalah kekritisan. Meskipun semua keputusan penting dan perspektif yang komprehensif harus dipertahankan, dalam istilah praktis beberapa persimpangan sumber daya atau kebutuhan akan lebih kritis daripada yang lain. Selanjutnya adalah apa itu implementasi strategi. Implementasi strategi adalah tentang cara strategi dioperasionalkan. Hal ini melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi tercapai. Dampak terbesar dalam implementasi strategi berasal dari hubungan organisasi antara mereka yang bertanggung jawab merumuskan strategi dengan mereka yang menjalankan tugas operasi sehari-hari. Selanjutnya adalah contoh studi kasus dari perusahaan Gojek. Profil perusahaan. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini, Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play pada sistem operasi Android dan telah tersedia di App Store. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama GoPay. Selain di Indonesia, layanan Gojek kini telah tersedia di Vietnam dan Singapura. Pada tanggal 17 Mei 2021, Tokopedia dan Gojek mengumumkan resmi merger dan membentuk grup Goto. Nama Goto sendiri berasal dari singkatan Gojek dan Tokopedia, dan juga berasal dari kata gotong royong. Selanjutnya adalah produk atau fitur dari Gojek. Yang pertama adalah GoRide, yang kedua GoCar, yang ketiga GoSend, yang keempat GoPay, yang kelima GoFood, yang keenam GoMart, yang ketujuh GoTix, yang ke-8 GoBiz. Yang selanjutnya adalah analisis SWOT dari perusahaan Gojek sendiri. Yang pertama, kekuatan atau strength dari perusahaan Gojek adalah: 1. Perusahaan pertama penyedia jasa ojek online Indonesia di Indonesia. 2. Banyak fitur yang memudahkan pengguna. 3. Pemesanan yang sangat mudah. 4. Memiliki banyak mitra di berbagai daerah. 5. Harga cukup terjangkau bagi sebagian kalangan masyarakat. Selanjutnya adalah kelemahan atau weakness dari perusahaan Gojek. Yang pertama, aplikasi sering mengalami error. Yang kedua, masih ada celah dalam hal keamanan aplikasi. Yang ketiga, kurang akuratnya peta yang dimiliki oleh aplikasi Gojek. Selanjutnya adalah peluang atau opportunity. Yang pertama adalah segmen pasar yang ada tumbuh pesat. Yang kedua, inovasi vintage yang semakin berkembang. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi semakin tinggi. Yang keempat, bermitra dengan sekitar 200.000 pengendara ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia. Yang terakhir adalah ancaman atau threats. 1. Kompetitor menetapkan harga yang lebih tinggi dan murah.
Yang kedua, kompetitor seringkali memberikan promo jauh lebih banyak dan menguntungkan bagi pelanggan. Yang ketiga adalah regulasi dari pemerintah tentang transportasi. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.